teman-teman, kembali lagi bersama saya David Chedi, dan pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai financial planning. Ya, apa itu financial planning? Jadi kalau misalkan kita mau pergi bertamasya nih ya, kita mau pergi bertamasya 3 hari 4 malam, 4 malam 3 hari, 4 hari 3 malam misalnya ya. Tentu kan kita sudah mulai membuat budget tuh, mulai dari harga tiket berapa, kalau naik mobil harga bensin berapa, tolnya berapa, di sana penginapan, makan, dan berbagai macam kebutuhan yang kira-kira akan mengeluarkan biaya. Nah, begitu juga dengan hidup kita, begitu juga dengan bisnis kita, begitu juga dengan keluarga kita. Kita kalau misalkan mau menikah, kita harus ada financial planning. Misalnya, oke, begitu saya mulai menikah, saya mau sewa rumah, saya mau tinggal rumah tua, saya mau tinggal beli rumah sendiri atau gimana, itu nggak masalah. Masalahnya adalah uangnya dari mana. Nah, kita harus ada financial planning. Begitu juga kalau misalkan kita punya anak nanti, kita mau sekolahkan anak kita, misalnya 5 tahun kemudian masuk TK itu berapa juta, segala macam. Nah, kita perlu ada yang namanya financial planning. Begitu juga dalam bisnis juga kita nggak bisa bilang modal kita hanya cukup untuk 1 bulan. Kita harus bisa kita harus bisa udah mulai planning nih, kalau misalkan begini terus, kalau misalkan kita rugi terus, 1 tahun kemudian saya udah harus tutup, atau misalkan saya udah harus ada pendanaan. Saya pernah bikin video ya mengenai pendanaan yang alternatif, silahkan ditonton juga. Nah, kita juga harus selalu aware gitu loh akan financial planning kita, dan bukan financial planning itu saya nggak bicara dalam 1-2 bulan ke depan, tapi dalam waktu biasanya 6 bulan sampai 12 bulan ke depan. Memang kadang-kadang dalam bisnis itu, sebagai pegawai pun kadang-kadang kita gaji itu masuk Senin, keluar Kamis, jadi tidak banyak yang kita bisa ada perencanaan. Memang realita hidup kadang kejam ya. Tetapi intinya adalah sebagai bisnis, sebagai orang, itu kita juga harus ada planning. Oke lah kalau misalkan uangnya kita masih belum tahu, kita masih belum ada di tangan ya, apa boleh buat, susah ngomongnya. Tapi kita tetap udah harus ada rencana gitu loh. Oke, misalnya bisnis saya ini, saya jual nasi goreng. Saya paling suka contoh jual nasi goreng di gerobak. Karena kenapa? Karena menurut saya ini adalah bisnis yang paling basic yang dilakukan di Indonesia dan paling relate dengan kita semua. Karena siapa sih dari antara kita yang nggak pernah makan nasi goreng pinggir jalan? Jadi kita bisa paham lah, kira-kira bisa memvisualisasikan lah gitu gimana. Makanya saya sering banget pakai contoh ini ya. Nah, dia udah harus pikir gitu loh, kalau saya nggak jualan, kalau saya jualan hari ini tabungan saya berapa, pengeluaran saya berapa, besok harus beli ayam goreng, besok harus beli nasi, besok harus beli telur. Jadi sedikit banyak financial planning mungkin dia tuh nggak sadar gitu, mungkin dia tidak akan tulis, dia tidak akan di komputer Excel seperti saya, tapi setidaknya dia dalam kepala dia pasti, namanya orang dagang mungkin udah puluhan tahun, dia mungkin pasti sudah ada perencanaan seperti ini, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, tapi ada baiknya kalau kamu misalnya UMKM, kamu itu sedikit merencanakan financial planning. Misalnya, oke, gajian bulan depan gimana, penerimaan bulan depan gimana, berapa untuk biaya yang harus disisihkan untuk beli bahan baku segala macam. Nah, kadang-kadang banyak orang tidak mempunyai accounting yang bagus, mereka tuh nggak tahu. Jadi kalau zaman dulu pokoknya duit dapat masuk ke laci, anak minta berapa ambil di laci, beli sayur semua beli di laci, jadi pokoknya nggak tahu lah, tidak ada pembukuan, tidak ada apa-apa, semuanya ada duit di laci ya ambil. Nah, bahayanya adalah kadang-kadang kalau kamu yang bermain di putaran besar, misalnya jualan barang yang jual motor aja ya, katakan kalau 1 hari kamu jual motor 10, kelihatannya uangmu banyak, ada 150 juta, kamu merasa seperti orang kaya, padahal jual 1 motor itu untungnya mungkin hanya 500.000. Jadi sebenarnya uang pemasukan yang benar-benar kamu boleh pakai cuma 7 juta. Jadi kadang-kadang gitu ya. Kalau di perusahaan besar mungkin sedikit lebih gampang karena accounting mereka bagus, tapi kadang-kadang jeleknya itu kalau misalkan di UMKM, banyak orang yang memang entah karena kepepet, entah karena merasa kaya, kepake uang orang, kepake uang bisnis, putarannya itu kepake gitu loh. Nah, jadi karena kalau kepake, misalnya kayak tadi saya ya, jual motor 10. Saya merasa saya orang kaya, saya 20 juta saya ambil dulu buat beli Samsung Ultra S23, oke. Tapi besok pada saat saya mau beli motor baru lagi, saya cuma kebeli 8 motor. Tadinya saya punya modal 10 motor, saya cuma beli 8 motor. Nah, kalau itu kepake lagi, besok jadi 7,5 motor, besok lama-lama bisnis saya akan semakin menciut. Lama-lama saya bangkrut. Karena kenapa? Karena saya nggak punya motor untuk dijual. Nah, itu contoh aja. Tapi intinya kita harus punya financial planning.
Alangkah baiknya kalau di saat kamu berlebihan, di saat kamu lagi panen, di saat uangmu berlebih, kamu mulai ada yang namanya financial planning. Financial planning itu bukan cuman mengalokasikan dana. Oke, saya harus bayar si A sekian, saya harus bayar gaji sekian. Enggak, bukan. Tetapi terutama kalau misalkan dalam orang yang berlebih atau orang yang kekurangan sekalipun, kamu harus lebih berhati-hati dengan financial planning. Misalnya kalau saya orang kaya, saya punya uang ini sebesar 3M. Saya nggak akan anggurkan itu uang saya akan udah mulai berencana nih, saya financial planning saya udah mulai jalan. Saya punya uang 3M, ini mau saya invest kemana? Kalau saya invest di ruko, saya beli ruko, hitungannya 5 tahun mungkin harganya naik 30%. 30% dari 3M itu berarti sekitar 900 juta. 900 juta potong pajak segala macam mungkin 700 juta. Berarti kalau saya misalkan uang 3M ini saya belikan di ruko, saya akan mendapatkan keuntungan sekitar 700 juta setelah 3 tahun. Oke, ini contoh aja. Atau kalau misalkan saya buka cabang baru. Saya kalau buka cabang baru, sewa ruko, segala macam, saya hitung-hitung akan mendapatkan profit sebesar 500 juta per tahun. Ini saya contoh aja ya, biar kalian gampang mengerti. Antara 3 tahun dapat 700 sama 3 tahun dapat 1,5M, tentu yang ini pasti akan lebih menguntungkan, bukan? Nah, tentu saja makanya saya pilih buka cabang. Tentu saja realitanya mungkin nggak segampang itu ya. Kalau orang buka cabang mungkin tahun pertama rugi, tapi tahun keempat, tahun kelima baru mulai untung. Itu perhitungannya terlalu rumit untuk saya bikin video. Tapi intinya kita ada pilihan. Jadi kita harus mulai financial planning. Kita sudah merencanakan ini uangnya mau dikemanain gitu kan. Ada yang dibelikan properti, ada yang disimpan untuk dana cadangan. Kenapa? Karena kalau dana cadangan, walaupun simpan di bank itu paling kecil ya, bunganya cuma sekitar 6% per tahun. Tapi sebagai bisnis kita nggak boleh juga sampai cash flow problem. Kita juga nggak boleh sampai nggak ada uang cash, sampai kita mau beli bahan aja sampai tarsok-tarsok. Nggak boleh semua uang kita itu terikat di bidang barang-barang yang tidak cair. Kalau mau jual ruko kan nggak mungkin bisa jual dalam waktu 1 minggu. Kalau kamu pegang cash kan 24 jam itu sudah jadi cash, kamu bisa gunakan kapan saja. Nah, jadi intinya bukan itu, intinya adalah kamu harus mulai merencanakan keuangan kamu. Apakah itu kamu mesti mulai berhemat? Misalnya nih, saya udah mulai kerjaan, saya udah mulai goyang, bisnis saya udah mulai sepi, saya udah harus mulai financial planning, saya harus bisa bertahan berapa bulan lagi. Kalau misalnya 12 bulan lagi sepi begini mulu, berarti saya sudah harus tutup. Saya udah harus mencari pinjaman, saya sudah harus jual rumah, saya udah harus jual mobil untuk operasional atau segala macam. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita udah keburu hujan, baru kita cari payung. Jadi kalau bisa tuh sebelum hujan sedia payung, ya kan? Nah, jadi itulah financial planning. Apa itu financial planning? Tergantung dari kamu siapa. Apa skala kamu, bisnis kamu gimana. Kalau buat seorang pekerja mungkin financial planning dia ya nabung, invest. Nanti ya, semoga aja nggak ada keperluan mendadak seperti sakit atau gimana. Tapi intinya adalah kamu harus tahu keuangan kamu sendiri. Seberapa bagus, seberapa jelek, seberapa stabil, seberapa bergoyang, itu kamu harus lebih tahu daripada saya. Dan kamu harus mulai merencanakan financial planning kamu punya sendiri. Kalau kamu perlu bantuan, ya kamu carilah financial advisor. Walaupun seperti tahu saya, sepertinya di Indonesia itu belum terlalu populer ya kata financial advisor. Biasanya financial advisor itu cuman investor. Jadi kalau kamu invest, mereka akan mengajarkan. Tapi alternatifnya itu ya memang banyak pilihan gitu. Jadi kamu juga tidak bisa bilang beli ini pasti untung, beli itu pasti untung. Nggak tahu. Karena setiap aset dan setiap properti, setiap investasi itu pasti ada plus minusnya. Ada yang stabil tapi aman, ada yang high risk, ada yang low risk. Itu semua ada pro dan kontranya. Tapi saya nggak mau bicara panjang lebar lagi, saya cuma ingin menekankan bahwa kamu sebagai pelaku bisnis, sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga sekalipun, kamu harus ada financial planning. Dapat uang bulanan sekian, saya harus bagi ini untuk listrik, untuk uang makan, untuk beli beras. Ini nggak boleh ganggu gugat lagi. Nanti kalau ada sisa baru kita jalan-jalan. Jadi kurang lebih begitu ya. Jadi financial planning ini bagus, dan bukan hanya bagus, tapi semua orang harus mengerti konsep ini. Nah, kalau kamu mengerti konsep ini, kamu udah mulai tuliskan, kamu udah mulai budgetin pos-posnya itu, misalnya oke, ini biaya yang benar-benar tidak bisa diganggu-gugat, seperti misalnya uang beras, uang listrik, itu udah nggak usah diganggu-gugat ya, biasanya harus ada. Uang sekolah biasanya harus ada. Nah, yang bisa fleksibel mungkin uang jalan-jalan, ya, uang
tabungan itu sangat-sangat fleksibel karena makan tabungan itu paling gampang, jujur. Nah, jadi intinya bukannya harus kaya, justru sebelum kamu kaya, kamu harus benar-benar punya namanya financial planning. Karena kalau kamu nggak punya planning yang benar, kamu tidak bisa mengelola keuangan kamu akan susah sampai kaya. Kecuali kamu mungkin dapat warisan atau dapat undian atau gimana. Tapi intinya adalah orang yang merencanakan dengan baik biasanya kebanyakan akan lebih menghasilkan sesuatu yang baik juga. Oke, nah sekian saja video saya. Terima kasih telah menonton. Kalau Anda suka, tolong di like dan subscribe. Masih banyak lagi video-video saya yang lain yang seperti ini juga. Oke, terima kasih.